Pagar dunia ini ada 5. Yang pertama adalah pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia adalah pemimpin yang adil dan amanah. Kalau ada seorang yang soleh, baik, dan laki-laki, maka kebaikannya hanya untuk anak-anak dan istrinya. Apakah dia mau berbagi kebaikannya untuk yang lain? Tapi, bagaimana jika ada pemimpin satu daerah yang soleh dan baik, maka satu wilayah itu yang akan mendapatkan kebaikan dari pemimpin tersebut. Maka, masyarakat semuanya harus senantiasa berdoa untuk para pemimpin agar senantiasa disolehkan dan senantiasa condong hatinya untuk kebaikan dan berada dalam syariat Islam. Jika berdoa, jangan hanya berdoa menginginkan anak yang soleh, tapi mintalah juga pemimpin yang soleh. Dengan demikian, maka anak kalian akan memberikan kebaikan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk semua orang. Pagar yang kedua adalah ulama yang ilmunya diamalkan oleh masyarakat. Ulama akan memberikan pengingat kepada masyarakat untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum Islam datang di Jazirah Arab, yang paling banyak diturunkan Nabi pada zaman kegelapan dan jahiliyah. Maka, di sebuah wilayah yang banyak ulamanya, memungkinkan ada maksiat dan beragam jenis kelalaian terhadap Islam yang harus dihindari. Atau, bahkan dalam hal ini dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama disebut sebagai pagar dunia, karena mereka adalah orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah yang dekat dengan ulama, karena senantiasa diberikan penjaga dari kemaksiatan. Didiklah generasi muda oleh para ulama, karena dengan begitu generasi muda akan dididik oleh ulama, maka generasi muda akan senantiasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar ketiga adalah anak-anak muda atau generasi muda. Anak muda memiliki masa depan yang masih panjang, sehingga mampu menjadi penerus peradaban Islam. Karena itu anak muda harus dipersiapkan dengan pemikiran Islam yang baik. Anak muda akan menjadi harapan masa depan. Jangan rusak anak muda dengan makanan haram, karena akan merusak otak. Berikan pendidikan yang baik dan berikan nasihat. Pagar yang keempat adalah orang kaya yang mampu memberikan kekayaannya untuk Islam. Maka doakan orang kaya tersebut agar memiliki kekayaan yang berkah, karena diwakafkan di jalan Allah. Karena semua kekayaan yang ada di dunia ini adalah hal yang tidak akan dibawa mati, maka gunakan sebaik mungkin untuk bisa dimanfaatkan di jalan Allah, agar bisa menjadi jariyah. Pagar yang kelima adalah ibu. Ibu sebagai sekolah pertama bagi generasi muda, dan yang melahirkan pagar-pagar lainnya yang menjaga dunia tetap pada ketetapan Allah. Ibu harus menjadi sosok yang kuat dan beragam, agar senantiasa bisa menjalankan syariat, serta mampu mencerdaskan anak-anak untuk bisa menjadi pejuang agama Allah.